Oke guys, dah. Pada episode sebelumnya kita telah berhasil membuat desain furnitur ya, atau dan aksesoris untuk keperluan interior. Lebih tepatnya interior dapur ya geng. Nah, untuk kali ini kita akan membuat aksesoris dapur seperti piring, mangkok, dan gelas. Kita akan membuat tiga buah objek sekaligus di episode ini ya geng. Oke, langsung saja. Di front orthographic Shift A, screen cascade. Oke, Shift A, langsung kasih silinder, skala. Kita akan membuat model piring terlebih dahulu. Tab, desain piring, grab Z, kemudian pertama-tama kita kasih namanya dulu ya geng. Kita kasih nama ini silinder, kita ganti menjadi piring. Oke, piring, kemudian tab, kemudian geng, kayaknya kemudian grab di sumbu Z, geser, bikin agak pipis sedikit, kemudian grab di sumbu Z, kemudian skala, scale, kemudian X paste, delete paste nya. Nah, setelah itu kita masuk ke edit mode lagi, kemudian kita tambahkan solidify, add modifier solidify, kita sesuaikan tebelnya, kita 0,03 saja. Oke, apply, kemudian masuk ke tab lagi, edit mode, dan seleksi paste yang di bawah, kemudian extrude scale Z, extrude scale, kemudian setelah itu kita seleksi bagian ini, paste yang ini semuanya. Caranya seleksi melingkar ya, tahan Alt, kemudian klik kiri, kemudian extrude ke sumbu Z, extrude Z. Oke, setelah itu grab Z, ini kayak ketebal, kemudian seleksi edge nya ini, edges atau garis-garisnya, ALT, ini juga bagian dalam ALT, kemudian ini juga ALT, kemudian control bevel. Oke, kemudian add modifier subdivision surface, tambahkan pivotnya. Oke, klik kanan, set smooth. Oke, kalau kurang tebal kita bisa skala di sumbu Z lagi, SZ. Tapi skalanya di edit mode ya geng, tab mode, seleksi semua, scale Z. Oke, ini udah jadi piring guys. Grab di sumbu Z. Oke, kemudian kalau ingin menduplikat atau memperbanyak jumlah piringnya, kita bisa kasih modifikasi array. Nah, ketika kita mau kasih modifikasi array, ini kan ada count, berarti ini ada 2, ini 2, cuma ini kan sumbu X, jadi kelipatan atau bertambahnya nanti ke sumbu X. Kalau kita mau bikin dia ke atas,
kita ganti sumbunya menjadi Z. Di sini Z-nya tambahkan 1, ininya kita kasih 0. Oke. Kemudian kita kurangi supaya seperti piring yang disusun. Kurangi, kemudian kita tambah, terserah berapa aja, geng. Saya di sini kasih 5 aja, 6 aja. Oke. Kemudian kita kasih warna. Di sini warna putih, terus rogosnya bikin 0,1. Oke, jadi piring. Kemudian setelah ini kita akan membuat mangkok ya, geng. Grab X. Caranya sama aja, cuma kan kalau mangkok dia lebih cekung ya. Oke, langsung aja Shift A, silinder, skala di sumbu Z, grab di sumbu Z, skala di sumbu Z lagi, grab di sumbu Z, kemudian masuk tab, grab Z, kemudian di skala bagian bawahnya grab Z, ini juga. Oke. Kemudian ini bagian mukanya kita hilangkan, seleksi X space, kemudian geser ke bawah dikit, tapi ini terlalu terlalu tajam. Kalau kita ingin membuat dia agak sedikit melengkung, kita tambahkan segmen di tengah sini. Langsung saja tab, Ctrl R, kemudian di skala, kemudian Ctrl bevel. Oke, kemudian kita tambahkan modifikasi solidify, apply, dan masuk ke edit mode lagi, seleksi ini edges yang tajam, kemudian Ctrl bevel, kemudian di sini juga extrude scale, seleksi bagian ini diseleksi, kemudian extrude ke sumbu Z, extrude Z. Oke, kemudian ini yang di pojokan diseleksi semua, guys. Garis pembentuknya ini, guys. Kemudian Ctrl bevel, Ctrl B, kemudian add modifier, kemudian subdivision surface, kemudian set mode. Nah, untuk melihat kalau ini mati begini kayak di Photoshop, geng, berarti modifikasinya tidak teraplikasi. Kalau ini nyala berarti modifikasinya teraplikasi. Tapi di sini ada kayak sedikit ini kurang halus ya. Nah, kita seleksi muka yang ini, kemudian extrude S lagi, extrude dan scale. Nah, sekarang udah jadi mulus. Kemudian ini karena jumlahnya 1, kita pengen biar bisa kayak gini banyak, langsung aja seleksi bagian, seleksi piringnya, kemudian Ctrl L, modifier. Jadi, guys, coba save Z. Nah, ini kan kelihatannya ini terlalu jauh jaraknya. Terlihat di wireframe-nya ini tidak nyentuh. Nah, kita kurangi angka ini sampai dia nyentuh. Nah, segini aja cukup. Oke, kalau kita ingin mengcopy warna color dari piring, ya sama aja. Kita seleksi objek yang ingin diberikan material, kemudian kita seleksi objek yang ini, yang materialnya ingin di copy ke sini, lalu Ctrl L, material. Tuh, udah sama. Grab X, kemudian grab di sumbu Z, kita akan letakkan di atas piring. Mungkin di skala,
biar lebih ciami suruh. Tuh guys, dan kita akan membuat gelas. Gelas ini paling mudah geng, dia hanya membutuhkan silinder saja. Shift A, langsung kita kasih silinder, skala grab sumbu Z, kemudian masuk ke edit mode, grab sumbu Z, ini bagian bawahnya kita skala, kemudian bagian atasnya kita buang, paste. Kemudian kasih solidify, ini untuk memberikan ketebalan pada si benda ini ya geng. Kemudian apply, kemudian masuk lagi edit mode, kemudian shift Z untuk melihat bagian dalamnya. Nah dan seleksi muka yang di sini, shift Z, kemudian geser ke atas, scale. Oke, kemudian bagian yang tajam kayak ini, edges yang tajam, kita seleksi melingkar, Alt shape, kemudian klik kiri, kemudian Ctrl B untuk mengganti bevel. Kemudian kita kasih subdivision surface. Nah, ini berantakan nih geng, berarti kita seleksi muka yang di sini, extrude scale. Oke, sekarang sudah jadi, tapi ukurannya terlalu gede untuk gelas. Oke, kemudian kita kasih warna gelas, ini kita rubah menjadi gelas. Nah, seperti ini geng. Kalau kurang mengkilap kita kurangi rogasnya. Nah, kita smooth. Oke, titik 2. Oke geng, grab X, kita kasih array mungkin supaya dia lebih banyak array. Ini nambahnya kita kasih minus biar nambahnya ke kanan. Oke, ini kita kasih nama gelas, kemudian ini kita kasih nama mangkok. Dan kita seleksi semuanya, kita group M, new collection, kita tambahkan menjadi perabotan gelas, peralatan makan. Oke, jadi oke, sekian dulu tutorial kali ini. Terima kasih.